Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tafsir tabi'in dan tabi'in. Dalam hal ini kita beranggotakan 3 orang, yakni saudari Nisa Aflahul Inaya, saya sendiri Muhammad Akmal Syabani, dan saudara Mulai Azhari. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk presentasi pertama yaitu saudari Nusa Aflahul Inaya untuk menjelaskan materinya. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi perkembangan dan penafsiran pada masa tabi'in. Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir, masa pemerintahan kemudian dipegang oleh generasi berikutnya, yakni generasi tabi'in, yang tentunya segala urusan yang terjadi pada masa sahabat berganti alih kepada masa tabi'in. Begitu juga mengenai hal ilmu-ilmu yang telah berkembang pada masa itu yang tentunya diteruskan oleh para tabi'in sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal penafsiran yang pada masa ke masa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan penafsiran pada masa sahabat diterima baik oleh para ulama dari kaum tabi'in di berbagai daerah kawasan Islam. Dan pada akhirnya mulai muncul kelompok-kelompok ahli tafsir di Mekah, Madinah, dan di daerah lainnya yang merupakan tempat penyebaran agama Islam pada masa ini. Masa ini terjadi kira-kira dari tahun 100 Hijriah sampai 181 Hijriah yang ditandai dengan wafatnya tabi'in terakhir, yaitu Khalaf bin Khulafaid. Yang sedangkan generasi tabi'in ini berakhir pada tahun 200 Hijriah. Kemudian lanjut di materi tokoh-tokoh ahli tafsir pada masa tabi'in. Seperti halnya pada masa sahabat telah ada para ahli tafsir seperti 4 khalifah, yakni Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, dan lain sebagainya ini. Begitu juga pada masa tabi'in. Banyak dari mereka yang menjadi ahli tafsir. Di bawah ini mereka tabi'in yang ahli tafsir Al-Quran yang tentunya telah begitu besar pengorbanannya dalam mengembangkan ilmu tafsir pada saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Muhammad bin Ka'ab, kemudian Abil Aliyah, kemudian Hasan Basri, Qatadah, Ar-Rabi'in An-Nas, Ad-Dahak bin Muzahim, Imam Abu Malik. Nah, mereka tadi inilah para ulama ahli tafsir di masa sesudah para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan mereka itulah oleh para ulama Islam dikenal sebagai para tafsir yang terdahulu dan menjadi bahan rujukan pada masa-masa selanjutnya. Kemudian materi yang selanjutnya, yakni sumber tafsir pada masa tabi'in. Dalam mempelajari Al-Quran dan memahami maksud yang terkandung di dalam ayat-ayatnya, serta tafsirnya, para tabi'in ini berlandaskan pada ayat Al-Quran, hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi SAW, dan tafsir yang diberikan oleh para sahabat Nabi, serta cerita-cerita dari para ahli kitab yang bersumber dari isi kitab mereka. Di samping itu, mereka berijtihad atau menggunakan pertimbangan naluri, baik bersandaran pada kaidah-kaidah bahasa Arab maupun ilmu-ilmu pengetahuan lain sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, kitab-kitab tafsir menginformasikan bahwa pendapat-pendapat tabi'in ini mengenai tafsir yang mereka hasilkan melalui penalaran dan ijtihad yang independen. Artinya, penafsiran mereka ini sedikit pun tidak berasal dari Rasulullah atau dari sahabat. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa tafsir yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak mencakup semua ayat Al-Quran. Mereka hanya menafsirkan bagian-bagian yang sulit dipahami bagi orang-orang yang semasa dengan mereka. Kemudian kesulitan ini semakin meningkat secara bertahap di saat manusia bertambah jauh dari masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Maka para tabi'in yang menekuni bidang tafsir perlu untuk menyempurnakan sebagian kekurangan itu. Hal ini juga terjadi pada masa-masa selanjutnya. Untuk menyempurnakan penafsiran sebelumnya, mereka mengandalkan pada pengetahuan mereka dengan cara dalam bahasa Arab maupun cara bertutur kata, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran yang mereka pandang belum valid. Dengan demikian, sumber-sumber penafsiran pada zaman tabi'in ini meliputi 5 sumber, yakni yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, yang ketiga tafsir dari para sahabat, yang keempat cerita-cerita dari para ahli kitab, dan yang kelima ro'yu dan ijtihad. Nah, dilihat dari sumber-sumbernya, tafsir pada masa ini umumnya berbentuk al-mathur,
seperti halnya pada masa sahabat. Jika dilihat dari sudut cara penafsiran secara umum, tafsiran pada zaman ini menggunakan metode ijmali. Metode ini agak lebih luas jika dibandingkan dengan tafsir pada masa sahabat yang menggunakan metode tahlili. Sehingga pada masa ini mulai ada perbedaan antara penafsiran masa sahabat dan masa tabi'in yang kemudian diikuti dengan adanya tafsir birra'i. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mulia Azhari. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pusat-pusat pengajian tafsir pada masa tabi'in. Negara Islam pada masa ini telah membentang luas dari negeri Cina di timur sampai utara Spanyol di barat, atau hampir sepertiga luas peta bumi ini. Oleh karena itu, para sahabat dan tabi'in serta tabi'in tidak menetap pada suatu daerah saja, yaitu sebagian dari mereka ada yang menjadi guru, hakim, dan sebagiannya. Mereka datang membawa ilmu pengetahuan, keahlian masing-masing, terutama hadis-hadis dan tafsir yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW. Dari tabi'in inilah murid mereka itu belajar dan menimba ilmu. Perguruan tafsir pada masa selanjutnya, maka para ulama membuat sebuah sekolah-sekolah tafsir bagi semua kalangan, baik non-Arab maupun orang Arab itu sendiri. Hal ini dilakukan karena kedekatan mereka dengan sumber risalah dan pelita kenabian. Samping itu juga mereka telah semakin jauh dari masa itu sehingga kebutuhan mereka akan tafsir sangat meningkat. Karena semakin banyaknya penuntut ilmu, kemudian berdirilah pusat kajian Islam seperti madrasah diniyah dan yang mengajarkan tafsir Al-Quran. Dan pusat kajian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada di Mekah. Pusat kajian dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau wafat pada 63 Hijriah. Timbulnya madrasah ini dari Ibnu Abbas sebagai guru di Mekah, mengajarkan tafsir Al-Quran kepada para tabi'in dan menjelaskan hal-hal yang muskil dari makna lafaz Al-Quran. Kemudian oleh tabi'in menambahkan pemahamannya sendiri, kemudian ditafsirkan ke generasi berikutnya. Keistimewaan madrasah menggunakan dasar kli. Murid-murid beliau diantaranya adalah Said bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Maula, Ibnu Abbas, Tuwas bin Kasar al-Yamani, Aca' bin Rabah. Kemudian di madrasah pusat kajian dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab yang banyak mengajarkan tafsir Al-Quran. Tokoh-tokohnya diantaranya Zaid bin Abba bin Aslam, Muhammad bin Ka'ab, kemudian mereka lah para tabi'in yang lain dan tabi'in belajar tafsir. Munculnya madrasah ini berawal dari para sahabat yang menetap di Madinah, melakukan tadarus berjamaah dalam Al-Qum dan Sunnah. Diikuti oleh tabi'in yang memfokuskan perhatian kepada Ubay bin Ka'ab yang dinilai masyhur dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian teruskan ke generasi berikutnya. Keistimewaan madrasah di Madinah ini antara lain telah ada sistem dan naskah dari Ubay bin Ka'ab lewat Abu Aliyah, lewat Rabi oleh Abu Ja'far al-Razi dan juga Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Hakim banyak juga meriwayatkan tafsir dari Ubay lewat Abu Aliyah. Kemudian yang kedua telah berkembangnya takwil terhadap ayat Al-Quran sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Aun tentang pentakwilan Muhammad bin Ka'ab al-Quraidi. Kemudian penafsiran Birra'i telah digunakan juga di masa ini. Terbukti halnya tokoh seperti Zaid bin Aslam membolehkan penafsiran Birra'i, namun bukan seperti mazhab bid'ah pada periode mutaakhirin. Kemudian di Irak, pusat kajian dipimpin oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Meskipun di sana ada guru tafsir dan sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud lah yang dianggap sebagai guru tafsir pertama di Irak. Dan di Kufah, madrasah ini timbul ketika Khalifah Umar menunjuk
Ammar bin Jasir sebagai gubernur di Kufah. Ibnu Mas'ud itu ditunjuk sebagai guru atau mubalik dalam penafsiran Al-Quran. Banyak pula diikuti oleh tabi'in yang ada di Irak. Di samping kemasyhuran beliau juga karena tafsirnya yang banyak dinukilkan pada generasi selanjutnya. Madrasah ini juga memiliki keistimewaan, di antaranya yang pertama itu semakin banyak ahli ra'i. Yang kedua, banyak ahli khilafah dan penafsiran Al-Quran. Diakibatkan warna ra'i tersebut. Yang ketiga, timbulnya metode isti'adalah sebagai kelanjutan dari adanya khilafiyah tafsir, dan termasuk murid-murid Ibnu Mas'ud, diantaranya yaitu Alqamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qutadah bin Dima'ah as-Saudisi, Aqamah an-Nahi, Masru ibnu Ajda al-Hamdani, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ijtihad tabi'in. Generasi tabi'in ini terdiri atas murid-murid para sahabat mereka, mendasarkan pendapat mereka kepada pendapat para sahabat. Secara garis besar, para tabi'in melakukan ijtihad dengan dua cara, yaitu yang pertama, mereka mengutamakan pendapat seorang sahabat dari pendapat sahabat lain, bahkan kadang-kadang mengutamakan pendapat seorang tabi'in seorang sahabat. Hal ini juga pendapat sunnah. Yang kedua, menentukan hukum Islam sesungguhnya secara profesional dimulai pada masa tabi'in ini. Kegiatan melakukan ijtihad pada masa ini setiap sumbangan pada perkembangan ijtihad di daerah yang bersangkutan. Di Makkah sendiri munculnya seperti Atta ibnu Abi Rabah, di Madinah juga ada muncul Said bin Musayyab, Ikrimah bin Zubair, dan di Basrah muncul Muslim bin Yasir, Muhammad bin Sirin, dan lain-lain. Mengenai yang paling terkenal di antara tabi'in pada masa itu adalah Mujahid dan Sa'id ibn Jubair. Mungkin itu saya dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih disampaikan. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh saya sendiri. Itu nomor 5, yaitu ciri-ciri tafsir tabi'in. Satu, yaitu memuat banyak cerita Israiliyat. Hal ini menyebabkan banyak ahli kitab yang masuk Islam, padahal mereka masih terikat oleh pemikiran lama yang tidak mendapat kebiasaan menerima riwayat dari orang-orang tertentu, atau yang hanya meriwayatkan tafsir dari orang yang disenangi, seperti Mujahid yang hanya meriwayatkan tafsir lainnya, yaitu mulai tumbuh benih-benih fanatisme mazhab. Pada masa sahabat, mereka tidak tertarik menggunakan riwayat-riwayat Israiliyat dari Alkitab, sedangkan tabi'in mulai banyak menggunakan sumber-sumber Israiliyat, terutama untuk memantau ayat-ayat yang berupa kisah-kisah yang diceritakan Al-Quran secara global. Dan seperti ini berkembang sampai tahun 1500-an Hijriah. Dan era ini disebut juga formatif, sehingga pada masa ini Al-Quran relatif masih sangat terbuka untuk dikunjungi dan belum banyak pertimbangan utama yang berbeda, kecuali beberapa kasus saja yang ada pada masa tabi'in. Mungkin bisa dapat saya sampaikan sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi, yaitu pada teman-teman apabila ada pertanyaan atau sanggahan, monggo dipersilakan. Moderator, izin bertanya. Ya, dipersilakan. Yang ingin saya tanyakan adalah, kita kan tahu bahwa pengepungan benteng Khaybar itu kan ada di akhir-akhir menjelang Nabi wafat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih penafsiran mufasir atau orang-orang yang dari
yang baru saja memeluk Islam setelah penaklukan Benteng Khaybar itu. Izin bertanya, moderator. Silakan. Baik, tadi kan sepertinya disebutkan ciri-ciri dan keistimewaan penafsiran pada masa tabi'in, yaitu adanya cerita-cerita Israiliyat. Mengapa itu disebutkan keistimewaan? Sedangkan di sependek pengetahuan saya, untuk saat ini itu dihindari pemakaian cerita-cerita Israiliyat, itu dihindari untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dan juga di makalah juga disebutkan bahwa para sahabat itu tidak memakai itu, dan setelah masa tabi'in juga tidak memakai cerita Israiliyat untuk sebagai salah satu dia untuk menafsirkan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa produk tafsir karya tabi'in itu tidak sampai kepada kita? Kenapa yang sampai hanya nukilan-nukilan saja? Terima kasih. Bisa dipahami nggak? Bisa banget. Bismillah, izin bertanya, moderator, apakah masih bisa? Tiga aliran atau tiga madrasah besar pengajian tafsir di masa tabi'in di Makkah yang dipimpin oleh Abdullah bin Abbas, di Madinah oleh Ubay bin Ka'ab, dan di Irak dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa perbedaan yang menonjol di antara tiga madrasah ini dari segi penafsirannya? Apakah ada perbedaan-perbedaan yang di Makkah begini, di Madinah begini, dan di Irak begini? Perbedaan-perbedaan produk penafsiran dari masing-masing madrasah yang ada pada masa tabi'in. Syukran. Ya, silakan dijawab para presentator yang membantu menjawab. Izin bantu menjawab, apakah diizinkan? Monggo Mas, silakan. Dari pertanyaan kedua, karena tafsir-tafsir dari tabi'in yang ada hanya penukilan pendapat-pendapat mereka saja. Seperti yang sudah dibahas kemarin di pertemuan pertama, yaitu yang mana era kodifikasi atau penulisan kitab-kitab tafsir itu dimulai pada era afirmatif, yang mana era ini dimulai setelah masa tabi'in, yaitu dari abad pertengahan, yang mana lengkapnya di masa akhir Daulah Bani Umayyah dan awal Daulah Bani Abbasiyah, mana era afirmatif kodifikasi tafsir kitab tafsir ini oleh At-Tabari dengan karya seperti itu, Mas. Mereka kemudian sampai pada masa afirmatif ini dibukukan dan menulis pada penafsiran ayat Al-Quran. Nah, pada masa sahabat, Israiliyat ini berkembang dan tumbuh subur, artinya berkembang pesat dari zaman Rasulullah. Mengapa? Karena pada masa sahabat itulah Nabi Muhammad Israiliyat berkembang menjadi besar. Begitupun dengan bagaimana, apakah kita bisa mengambil kisah Israiliyat dalam menafsirkan ayat Al-Quran?
di situ ada dua hadis yang menjelaskannya, diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Yang pertama itu, janganlah kalian mempercayai ahli kitab dan jangan pula mendustakannya, dan katakanlah kami itu beriman kepada Allah dan juga kitab yang diturunkan kepada kami. Yang hadis kedua itu gini, namun saya cuma ingat artinya saja ayat, dan sampaikanlah dari Bani Israel, dan tidak ada dan itu bukan sebuah dosa di situ. Barang siapa mendustakan aku dengan sengaja, sebaiknya ia mengambil tempat duduk dari api neraka. Nah, disimpulkan dari dua hadis di situ bahwasanya Rasulullah tidak melarang bahwa kalau kita menafsirkan ayat Al-Quran itu mengambil dari kisah-kisah Israiliyat, yaitu dari Bani Israel, yaitu menyebarkan informasi dari Bani Israel. Itu apa ya? Bukan kalau kita menyebarkan dari kisah Israiliyat tidak dosa. Namun ada kisah Israiliyat itu yang bertentangan dengan syariah atau dengan penafsiran Al-Quran. Contohnya itu pada sebuah ayat apa dan juga surah apa saya lupa, namun itu Nabi Musa dan juga apa yang pernah kemarin itu saya jelaskan itu, dan juga kedua yang pertama itu kisah Israiliyat menjelas yang Muhammad di situ tidak melarang menggunakan kisah Israiliyat. Jadi kalau mau menggunakan juga tidak apa-apa, tidak menggunakan juga tidak apa-apa di situ. Itu sedikit pengetahuan saya. Terima kasih. Bagaimana pada penanya? Iya Mas, kan kalau masa sahabat itu ada Nabi sebagai apa ya, validator lah. Ada Nabi Muhammad, ada sosok Nabi yang bisa apa ya, memvalidasi oh ini yang benar kayak gini. Tapi setelah masa tabiin kan itu juga tidak dipakai atau bahkan dihindari cerita Israiliyat. Itu kenapa? Sedangkan kalau menurut hadis tadi ya tidak dosa. Itu kenapa kok tidak dipakai? Kalau misal memang kalau tidak dosa, kalau misalkan kita berbicara pada hadis tersebut, kenapa kok tidak dipakai atau dihindari itu? Kalau mengutip dari para era tabiin, saya belum begitu memahami. Cuma pendapat saya tentang kisah Israiliyat itu lebih baik saya tidak memakainya kisah Israiliyat. Karena mengapa? Karena kisah Israiliyat itu sifatnya zonni, bersifat kemungkinan. Maka saya tidak memakainya di situ. Maka saya berpendapat dengan mengatakan itu. Karena sifat dari kisah Israiliyat itu zonni, kemungkinan. Ada pula yang benar, kadang ada pula yang salah. Makanya saya mengatakan sependapat dengan menyatakan lebih baik kita menghindari penafsiran ayat Al-Quran dengan yang namanya kisah Israiliyat. Namun alasan sebabnya itu saya kurang paham. Namun sepemahaman saya di situ begitu. Lebih baik saya tidak menggunakan kisah Israiliyat di situ. Karena itu sifatnya doni, bukan qat'i. Mungkin ada argumen lain enggak? Kalau hanya bukan hanya ya Mas, kalau zonni itu ya otomatis kalau biroi pendapat para penafsir itu kan juga tidak qat'i gitu. Itu kan tentang masalah tafsir biroi-nya. Tapi ini kan tentang tafsirannya menggunakan metode Israiliyat gitu. Bukan tafsir biroi-nya kan. Era tabi'in itu kan metodenya ada yang menggunakan kisah Israiliyat, ada yang menyatakan tidak menggunakan di situ. Kalau menggunakan tafsir biroi, jelas tentu kalau mau dikatakan
sifatnya dhoni dan enggak qat'i, itu apa pemahamannya, ijtihadnya mereka di situ. Izin masuk, Mas. Di zaman sahabat, kisah Israiliyat ini sangat minim dijadikan sumber penafsiran karena para sahabat hanya berpegang kepada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Nah, ketika masa tabi'in, Israiliyat ini berkembang karena banyak dari ahlul kitab pada saat itu yang memeluk agama Islam. Nah, masa setelahnya itu kisah-kisah Israiliyat ini difilter gitu oleh para ulama karena mereka hanya mengambil dari sumber-sumber yang dianggap sahih, terpercaya dari para sahabat atau para ahli kitab siqah dalam pemahaman kitab sebelum Al-Quran. Seperti itu dari saya. Sedikit sehingga para ulama pun berbeda pendapat terkait kesahihan riwayat yang bersumber dari orang-orang dari para periwayat kisah Israiliyat. Ada yang mengatakan si A sahih, ada yang tidak. Jadi mungkin para ulama setelah tabi'in itu lebih baik tidak keluar dari ikhtilaf, keluar dari perbedaan pendapat sehingga filter pendapat-pendapat yang bersumber. Ingin tambahkan penjelasannya dari Mas Riza Mulya Bapak barusan itu. Nah, untuk yang dikatakan tadi, sumber penafsiran kisah Israiliyat itu seorang Yahudi dari seorang Yahudi atau Bani Israel yang masuk ke Islam itu kalau di era yaitu seorang Yahudi dari seorang Nasrani berbangsa Romawi yang masuk Islam. Di antaranya itu Muhammad ibnu Sa'ib al-Kallah. Kalau di era sahabat saya lupa gitu. Ya, tokoh-tokoh Israiliyat itu seorang Yahudi atau Nasrani yang masuk ke Islam itu. Saya lupa. Itu orang-orangnya. Moderator izin mencoba menjawab pertanyaan. Ya, dipersilakan. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Zamul, yakni mengenai perbedaan produk penafsiran yang menonjol dari 3 madrasah pada masa tabi'in. Begitu nggih? Kalau mengenai produk penafsiran yang menonjol dari 3 madrasah pada masa tabi'in, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya belum menemukan yakni mengenai produk penafsiran yang menonjol. Tetapi jika mengenai perbedaan dari ketiga tabi'in ini, keistimewaan yang dimiliki dari masing-masing madrasah pada tabi'in dalam makalah, yakni di Makkah, keistimewaan madrasahnya ialah yang pertama dan qiraat. Madrasah ini menggunakan qiraat yang berbeda-beda. Kemudian keistimewaan yang kedua yakni metode penafsirannya menggunakan akli. Nah, sedangkan di Madinah madrasahnya memiliki keistimewaan telah ada sistem penulisan naskah dari yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua telah berkembang takwil terhadap ayat Al-Quran sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Aun. Yang ketiga yakni penafsiran birwa'i telah digunakan. Nah, sedangkan di Irak memiliki keistimewaan yang pertama semakin banyak ahli ro'i, kemudian yang kedua banyak masalah khilafiyah dalam penafsiran Al-Quran diakibatkan warna ro'i tersebut. Yang ketiga timbullah metode istidlal selanjutan dari adanya khilafiyah penafsiran Al-Quran. Mungkin
jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana untuk penanya, Pak? Terima kasih. Yes. Silakan dilanjut diskusinya. Kalau ada tadi masih mungkin kalau ada pertanyaan lain, satu pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman tadi ada yang kurang paham dari inti pertanyaan saya ya. Izin mengulangi, moderator. Iya, silakan. Langsung saja intinya ya. Yang saya tanyakan adalah penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam di era sahabat kecil atau masih dalam tafsir generasi sahabat. Begitu saja. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada yang menjawab, baik dari presentator atau dari audien, saya kira bisa ditutup. Nanti saya tambahkan ya di akhir. Sekian diskusi kali ini dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mewakili kelompok kami dan minta maaf sebanyak-banyaknya. Untuk penjelasan selanjutnya, mungkin saya serahkan kepada Ustadz Fariguddin. Baik, terima kasih para presentator dan juga moderator yang sudah menyampaikan materinya dan juga memimpin jalannya diskusi kita kali ini. Ya, kemarin kita sudah berdiskusi tentang tafsir di era Rasulullah dan era sahabat. Kemudian di hari ini kita berdiskusi tentang tafsir di era tabi'in dan era pembentukan tafsir ya, dasar-dasar. Keempat era ini memang relatif lebih ke tafsir bil maksur ya, secara umum, khususnya di era Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in, baru di era tabi'in sudah mulai ada beberapa tabi'in yang menafsirkan dengan tafsir biroi. Nah, dari sinilah berkembang nanti di era afirmatif, di mana perkembangan tafsir itu sangat dinamis ketika di era afirmatif, sekitar itu, akhir abad 7 Hijriah, era modern di abad 12 Hijriah. Di era itulah, di abad modern itulah, sampai sekarang tafsir itu berkembang begitu pesatnya. Di era tabi'in metode tafsir ada 4, itu menafsirkan dengan mengambil dari riwayat dari Rasulullah, kemudian mengambil dari riwayat sahabat, bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat-ayat itu yang difahami oleh sahabat, kemudian tapi ini mengambil dari sahabat. Kemudian ada
termasuk para ahlu kitab Islam seperti Ka'bul Ahbar tadi, termasuk satu lagi ya, lupa saya, Masya Allah, ahlul kitab yang masuk Islam, tapi yang paling alim ya, ahlul kitab yang masuk Islam, nama dari kata Hibrun yang artinya tinta. Karena kealiman beliau hadis, ya, beliau banyak meriwayatkan hadis, memberikan hadis, atau ada beberapa sahabat yang mengambil hadis dari Ka'bul, yang notabene-nya seorang sahabat shogir, ya. Artinya sahabat shogir itu beliau menemui Rasulullah, tetapi ketika itu beliau belum masuk Islam. Ya, baru setelah Rasulullah wafat, beliau masuk Islam. Ya, ada beberapa versi masuk Islamnya, ada yang mengatakan karena dia itu diberi satu kitab oleh ayahnya dan dipesani tidak boleh dibuka kitab itu, sehingga ketika Islam sudah menyebar, dia penasaran, jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya tadi. Maka kitab itu dibuka, ternyata isinya adalah Taurat yang menceritakan tentang ciri-ciri dari Nabi Muhammad. Maka dari situ beliau bersyahadat di depan sahabat Umar bin Khattab. Di depan sahabat Umar bin Khattab. Itu satu versi. Di versi yang lain, dia mendengar ayat yang dibacakan oleh Umar, yang ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina utul kitaba amin bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanurda an ashabas makana amrullahi maf'ul. Orang-orang yang telah diberi kitab, itu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah mukamu, lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka, bagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Ya. Jadi ini orang ahli oleh Allah. Maka dia berkata pada Umar, aku takut tidak bisa bertemu dengan waktu pagi lagi, karena Allah mengutukku dan merubah bentukku menjadi monyet. Ya, artinya dari ayat yang dibaca oleh Sayyidina Umar, beliau paginya langsung bersyahadat. Nah, dari beberapa riwayat disebutkan memang Ka'bul Ahbar ini termasuk tabi'in, ya, karena Islamnya di era tabi'in. Maksudnya hidupnya ya di era tabi'in, walaupun Islamnya di era sahabat tadi, tetapi dia tidak menemui Rasulullah. Dan ketika Rasulullah masih hidup, dia belum masuk Islam. Baik, jadi mulai berkembang ya dalam menafsirkan Al-Quran. Ciri-ciri tafsir di era ini banyak yang mengambil dari kisah Israiliyat tadi, kemudian ada yang menerima riwayat orang tertentu sebagaimana sudah disampaikan oleh presentator tadi,
dan termasuk fanatik terhadap satu mazhab. Mazhab di sini sudah mulai mazhab dalam artian bukan tidak mau mengambil mazhab lain, ya, tetapi mereka bagaimana mempertahankan mazhabnya itu sehingga mereka mengambil pendapat-pendapat yang menguatkan mazhabnya tersebut, termasuk mengambil hadis-hadis yang bisa menguatkan mazhabnya tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang masuk tadi, kenapa Israiliyat dipakai? Jadi karena mereka merasa mempunyai tanggung jawab, ya. Karena pada dasarnya kisah Israiliyat ini adalah dari orang-orang ahlul kitab yang sudah masuk Islam. Mereka merasa itu ilmu yang diberikan Allah, ya, sementara Rasulullah menyatakan mangkatama ilman al-jamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minnar. Yang siapa yang menyembunyikan ilmu atau menahan ilmu, maka Allah akan mencambuknya di akhirat dengan cambuk dari api neraka. Nah, dari situ semangat untuk memberikan ilmu yang mereka anggap itu adalah suatu tanggung jawab, maka sesuai yang mereka ketahui dari ilmu-ilmu atau kitab dulu, ya, di situ. Walaupun sekali lagi ulama di dalam menyikapi kisah Israiliyat ini juga berbeda pendapat, ada yang setuju dan ada yang tidak. Kemudian kita tadi sudah dijawab Mas Zam, ya, Rizamul siapa tadi? Ya, Rizamul Malik Akbar. Ya, karena dasarnya tradisi pembukuan, ya, baik pembukuan hadis itu diawali pada pemerintahan bin Abdul Aziz di awal abad 2 Hijri. Tahun awal 200 tahun, yaitu di masa tabi'in ini belum ada tradisi pembukuan secara. Abdul Aziz ini kan memang memerintahkan secara terorganisir atas nama khalifah. Beliau sebagai khalifah tahun entah Umar bin ketua tim sebagai tulisan itu di era Umar bin Abdul Aziz ini, sehingga ya ketika di masa tabi'in belum ada tradisi dokumentasi berupa tulisan itu, ya otomatis ya hanya syafahi, dari mulut ke mulut, sehingga ketika dari mulut ke mulut itu ya tidak terdokumentasikan dengan baik. Maka saya hanya menambahkan sedikit bahwa tradisi ini banyak sahabat yang hidup di sana. Kemudian otomatis ketika sahabat hidup di Madinah, mereka banyak sahabat yang hafal dengan hadis-hadis Rasulullah, sehingga mereka
di dalam menafsirkan Al-Quran itu ya cenderung bisa merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah ketika mereka tidak yang lain atau dengan Al-Quran. Sementara di Irak kenapa cenderung banding di Makkah dan di Madinah. Nah, maka dengan demikian satu sisi agak kaku di dalam pendapatnya, ya, dari hadis Rasulullah kalau kita melihat mazhab Syafi'i itu ya sangat berhati-hati di dalam menentukan sebuah hukum. Mereka menggunakan hadis, ya, Al-Quran, hadis. Nah, ketika tidak ada di Al-Quran, maka menggunakan hadis. Ketika tidak ada hadis, maka menggunakan ijma sahabat, kias. Ya, kias berarti istidlal itu. Mungkin itu yang bisa itu saya kira. Amin. Wabarakatuh.